Di sebuah hutan yang lebat dan luas, jauh dari hiruk pikuk manusia, hiduplah seekor rusa betina yang sedang mengandung. Hari-harinya ia lewati dengan berjalan perlahan di antara pepohonan tinggi, menghindari pemangsa dan mencari rumput segar untuk menjaga kekuatan tubuhnya. Perutnya yang semakin membesar menjadi tanda bahwa waktu kelahiran sudah sangat dekat. Setiap langkah terasa berat. Napasnya sering tersengal, dan gerakannya tidak lagi secepat dulu. Namun di balik keterbatasan itu, ada satu tekad yang tumbuh dalam dirinya, yaitu keinginan untuk melahirkan anaknya dengan selamat dan memberinya kehidupan. Naluri keibuannya membuat rusa itu mulai mencari tempat yang aman untuk melahirkan. Ia tidak ingin anaknya lahir di tempat terbuka, karena bau darah dan cairan kelahiran bisa mengundang predator. Ia berjalan menyusuri tepi hutan, melewati semak-semak basah, dan mendengarkan suara alam dengan penuh kewaspadaan. Setiap gemerisik dedaunan membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa di hutan ini bahaya tidak pernah tidur. Namun rasa sakit yang mulai muncul di perutnya menandakan bahwa waktu semakin sempit. Ia harus segera menemukan tempat yang tepat. Langit sore itu berubah kelabu. Awan tebal menggantung rendah, menandakan hujan dan petir akan segera datang. Rusa itu mempercepat langkah sebisanya. Meski kakinya mulai gemetar, ia berharap menemukan celah di antara pepohonan atau semak yang cukup rapat untuk melindunginya. Namun saat ia melangkah lebih jauh, ia tiba di sebuah tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Di hadapannya terbentang sungai yang deras meluap karena hujan di hulu. Airnya keruh, arusnya kuat, dan suara gemuruhnya membuat telinganya nyeri. Sungai itu seolah menjadi tembok besar yang menghalangi langkahnya. Ia menoleh ke belakang dengan perasaan gelisah. Dari kejauhan, ia melihat sosok manusia berdiri dengan busur di tangannya. Seorang pemburu. Tatapan mata pemburu itu tajam, tubuhnya sayap, dan anak panahnya telah terpasang. Rusa itu tahu betul arti pemandangan itu. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Perutnya yang besar membuat gerakannya lambat. Setiap langkah terasa seperti membawa beban seberat gunung. Ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak yang ada di dalam perutnya. Ia mencoba bergerak ke arah kiri, berharap menemukan jalan lain. Namun di sana ia melihat api menjalar di antara pepohonan. Hutan di sisi itu sedang terbakar akibat sambaran petir. Asap tebal membumbung. Panasnya terasa sampai ke kulitnya. Bau kayu terbakar memenuhi udara, membuat napasnya semakin sesak. Api itu bergerak cepat, melahap dedaunan kering dan ranting-ranting kecil. Jika ia mendekat, ia tahu ia akan terbakar hidup-hidup. Jalan itu tertutup rapat oleh kobaran api yang mengamuk. Dengan langkah gemetar, ia menoleh ke arah kanan. Dari balik semak muncul sosok besar dengan mata menyala. Seekor harimau lapar sedang mengintainya. Nafas hewan buas itu berat, giginya terlihat tajam, dan tubuhnya siap melompat kapan saja. Harimau itu telah mengincarnya sejak tadi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang mangsa yang lemah. Rusa itu merasakan kakinya lemas. Di depannya ada sungai, di belakang ada pemburu, di kiri ada api, dan di kanan ada harimau. 4 ancaman mengelilinginya dari segala arah. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dalam situasi seperti itu, banyak makhluk akan panik, berlari tanpa arah, atau menyerah pada ketakutan. Namun, rusa betina itu justru berhenti. Ia berdiri di tengah-tengah ancaman, mengatur napasnya yang terengah. Rasa sakit di perutnya semakin kuat. Kontraksi mulai datang bergelombang. Ia menyadari satu hal, waktunya melahirkan telah tiba. Ia tidak bisa lagi menunda. Tidak ada tempat aman, tidak ada jalan keluar. Tetapi ada satu tugas yang harus ia lakukan,
yaitu melahirkan anaknya. Ia menundukkan kepala, seolah pasrah pada keadaan, bukan pasrah tanpa usaha, tetapi pasrah sambil melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan. Ia memejamkan mata, fokus pada rasa sakit yang menjalar di tubuhnya, dan mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa. Di tengah hujan yang mulai turun, di tengah suara petir yang menggelegar, rusa itu mulai proses kelahiran. Setiap dorongan terasa seperti menguras hidupnya. Tetapi ia bertahan demi anaknya. Pada saat itulah, rangkaian kejadian yang tidak pernah ia bayangkan mulai terjadi. Kilatan petir menyambar dengan sangat keras, tepat di dekat posisi sang pemburu. Cahaya putih menyilaukan, memenuhi udara. Pemburu itu terkejut. Matanya seolah disambar cahaya dan pandangannya menjadi gelap sesaat. Tangannya refleks melepaskan anak panah yang sudah terpasang di busurnya. Namun karena matanya silau dan tubuhnya terguncang oleh petir, arah panah itu melenceng dari sasaran. Anak panah itu melesat cepat, bukan menuju rusa, tetapi ke arah semak di kanan tempat harimau mengintai. Dalam hitungan detik, panah itu menancap tepat di tubuh harimau. Hewan buas itu mengaum keras, melompat mundur, dan akhirnya tumbang di tanah. Ancaman dari kanan pun lenyap. Sang pemburu yang masih terkejut dan matanya belum sepenuhnya pulih, tidak mampu melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ia mundur beberapa langkah, takut dengan petir yang terus menyambar, dan akhirnya memilih pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di saat yang sama, hujan turun semakin deras. Air dari langit mengguyur tanah dengan kekuatan penuh. Api yang sebelumnya membakar hutan perlahan melemah. Kobaran yang besar berubah menjadi asap, lalu padam satu persatu. Hutan di sisi kiri yang tadi menyala kini mulai basah dan gelap. Ancaman dari api pun sirna. Sungai di depan masih deras, tetapi hujan yang mengguyur membawa udara yang lebih sejuk, membuat suasana tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Di tengah hujan yang mulai reda, rusa betina itu akhirnya melahirkan anaknya. Anak rusa kecil itu terbaring di tanah basah, masih lemah, tetapi hidup. Ibunya menjilatinya dengan penuh kasih, membersihkan tubuhnya dan memastikan anak itu bisa bernapas dengan baik. Di sekitar mereka, hutan kembali hening, seolah badai besar tadi hanyalah mimpi buruk. Pemburu telah pergi, harimau telah tumbang, api telah padam, dan hanya suara hujan ringan yang tersisa. Rusa itu menatap anaknya dengan mata penuh haru. Ia tidak tahu bagaimana semua ancaman itu bisa hilang satu persatu, tetapi ia merasakan satu hal yang pasti. Ketika ia memilih fokus pada tugasnya dan berserah diri, jalan keselamatan terbuka dengan cara yang tidak ia duga. Ia berdiri perlahan, mendorong anaknya agar bangkit. Dengan langkah kecil dan hati-hati, ia membawa anaknya menjauh dari sungai dan mencari tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Kisah rusa betina ini bukan hanya tentang seekor hewan di tengah hutan. Ia adalah gambaran tentang kehidupan manusia. Dalam hidup, seringkali kita berada di posisi seperti rusa itu, dikepung oleh masalah dari berbagai arah. Di depan ada masalah yang tampak mustahil, di belakang ada tekanan dari masa lalu, di kiri ada api emosi dan amarah, dan di kanan ada ketakutan akan masa depan. Dalam keadaan seperti itu, kita seringkali panik, mengeluh, dan merasa tidak ada jalan keluar. Namun kisah ini mengajarkan satu pelajaran penting. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan, bukan pada semua ketakutan yang mengelilingi kita. Rusa itu tidak bisa mengendalikan pemburu, harimau, api, atau sungai. Yang bisa ia kendalikan hanyalah sikapnya dan usahanya untuk melahirkan anaknya. Ia melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, lalu membiarkan kekuatan di luar dirinya bekerja.
Inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi berusaha semaksimal mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ketika manusia hanya melihat ancaman, ia akan tenggelam dalam ketakutan. Tetapi ketika manusia fokus pada tujuan dan tugasnya, ia membuka ruang bagi pertolongan yang tidak disangka-sangka. Kadang pertolongan itu datang melalui kejadian yang terlihat seperti kebetulan, padahal sebenarnya adalah rangkaian takdir yang saling terhubung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi masalah keuangan, kesehatan, keluarga, dan pekerjaan secara bersamaan. Kita merasa terjebak, seperti tidak punya pilihan. Kisah rusa ini mengingatkan kita bahwa di saat paling gelap sekalipun, kita masih bisa memilih untuk tenang dan melakukan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Ketika kita berhenti panik dan mulai fokus, pikiran kita menjadi lebih jernih, langkah kita menjadi lebih terarah, dan harapan kembali muncul. Rusa betina itu tidak tahu bahwa petir akan menyambar pemburu, bahwa panah akan mengenai harimau, atau bahwa hujan akan memadamkan api. Ia hanya tahu bahwa ia harus melahirkan anaknya. Begitu pula manusia. Kita tidak selalu tahu bagaimana masalah kita akan selesai. Kita tidak selalu tahu siapa yang akan menolong kita, atau dengan cara apa. Yang perlu kita lakukan adalah tetap melangkah, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa di balik setiap kesulitan ada jalan yang sedang disiapkan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa ancaman yang terlihat besar belum tentu menjadi akhir. Harimau yang menakutkan bisa tumbang oleh satu panah. Api yang mengamuk bisa padam oleh hujan, dan pemburu yang tampak kuat bisa pergi karena takut. Dalam hidup, masalah yang tampak besar bisa runtuh oleh satu solusi kecil jika waktunya tepat. Yang penting adalah kita tidak menyerah sebelum keajaiban itu terjadi. Akhirnya, rusa betina itu melanjutkan hidupnya bersama anaknya. Ia mungkin tidak akan pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi hari itu, tetapi ia merasakan bahwa hidupnya diselamatkan ketika ia memilih untuk tidak putus asa. Dari hutan yang penuh ancaman, lahirlah kehidupan baru. Dari situasi yang tampak tanpa harapan, muncul awal yang segar. Begitulah kehidupan manusia. Setiap kita mungkin pernah berada di titik terendah, merasa terpojok oleh keadaan. Namun kisah rusa yang tawakal ini mengajak kita untuk percaya bahwa ketika kita fokus pada tujuan, tetap tenang dan berserah diri, pertolongan bisa datang dari arah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tidak selalu cepat, tidak selalu sesuai rencana, tetapi selalu tepat pada waktunya.